Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan untuk tahun 2025 ini tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina tentang ketersediaan bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, sesuai dengan arahan Menteri ESDM dan DPR RI, maka untuk tahun ini tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina. Kemudian, Kementerian ESDM juga akan menghitung kembali pengaturan terkait BBM non-subsidi pada tahun depan. Dia menjelaskan situasi kelangkaan BBM non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi yang baru terjadi saat ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan kondisional. Pertamina Patraniaga mengatakan PT Vivo Energi Indonesia, Vivo, dan PT Aneka Petroindo Raya APR, AKR Korporindo Tbk, pengelola SPBU BP sepakat menindaklanjuti kerjasama impor BBM ke pembicaraan yang lebih teknis. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Teman, bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan pelayanan mudah, ramah, cepat, dan memuaskan, mari segera kunjungi Klinik Medical Check Up RSUD Gambiran, Kota Kediri. Tersedia paket screening diabetes basic, diabetes premium, fungsi hepar, fungsi ginjal, kanker payudara, kanker prostat, kanker serviks dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp395.400. Paket General Check Up meliputi paket bronze, paket silver, paket gold, dan paket platinum. Harga mulai Rp400.000 hingga Rp1.500.000. Tersedia juga paket bugar jasmani rohani. Harga mulai Rp225.000 hingga Rp625.000. Serta paket jantung sehat mulai harga Rp350.000 hingga Rp1.500.000. Klinik MCU RSUD Gambiran Kota Kediri buka dari Senin hingga Sabtu. Informasi lebih lanjut hubungi call center 0811 3771 008. 105,7 Radio Andika. Bersama saya sudah ada Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM MKet Klien, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri. Kita diajak untuk mencintai mata kita dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2025. Mata Dr. Wahyu ini juga sangat bagus. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Ari. Alhamdulillah nih ketemu lagi dan di topik yang selalu kaitannya dengan mata ya dok ya. Hari Penglihatan Sedunia itu tepatnya diperingati. Ya, jadi memang ini maaf, mic-nya agak naik dok. Oh iya. Hari Penglihatan Sedunia ini diperingati di seluruh dunia pada bulan Oktober, minggu kedua hari Kamis. Jadi kebetulan besok sebenarnya tanggal 9 Oktober tahun 2025 ini kita memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day. Oke, jadi kita song-song ya dok ya. Iya. Kita song-song besok peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini dan temanya Love Your Eyes. Artinya apa ini dok? Ya memang seperti artinya sendiri ya, kita harus mulai mencintai mata kita. Karena memang mata ini terlihat organ yang kecil ya, misalkan dibanding organ yang lain yang besar-besar, jantung, paru, sepertinya kecil, tapi ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Kadang sering diabaikan seperti itu. Makanya kita mengkampanyekan, jadi semua dokter spesialis mata untuk mengkampanyekan berkaitan dengan World Sight Day ini bahwa mata kita sangat penting dan harus kita jaga. Seperti itu. Nah, itu pentingnya menjaga kesehatan mata itu sebenarnya kenapa gitu ya? Apa saja yang perlu kita lakukan? Ya, memang yang pertama, mata kan memang jendela dunia ya. Semua sudah tahu, dengan mata kita bisa melihat semuanya beraktivitas dengan baik seperti itu. Kemudian kalau mata kita terganggu, maka produktivitas kita juga terganggu. Misalkan anak-anak juga belajar juga terganggu. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya seperti itu. Jadi
love your eyes, kita mulai dari diri kita sendiri untuk misalkan mata kita ada gangguan, jangan tidak apa-apa, tunggu nanti sampai parah dulu, jangan seperti itu. Jadi seperti itu. Seringkali begitu ya dok ya, Iya. merasa kabur dikit lah. Nah, mungkin iya. nanti kalau istirahat sudah pulih lagi gitu ya, kadang-kadang Nah, seperti betul. itu ya. Menyepelekan. Jadi meskipun mata ini penyakit yang relatif tidak mengancam jiwa, cuma apabila terganggu maka akan mengganggu kehidupan. Mempengaruhi. Ya, selain kehidupan kita sendiri juga bisa mengganggu kehidupan mungkin keluarga. Jadi kita misalkan kita tidak bisa melihat dengan baik, maka akan menjadi beban dari keluarga juga seperti itu. Merepotkan Iya. anggota keluarga yang lain. Bisa ya. mempengaruhi sekitar juga. Nah, tentang World Sight Day sendiri atau Hari Penglihatan Sedunia itu yang diperingati setiap bulan Oktober, itu awal-awalnya seperti apa dok? Sampai kemudian muncul namanya Hari Penglihatan Sedunia itu. Jadi ini Hari Penglihatan Sedunia ini sebenarnya diprakarsari oleh organisasi dunia ya, WHO dan juga IAPB, jadi International Agency of Preventive of Blindness. Jadi ini sebenarnya organisasi dunia bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia dengan organisasi penglihatan. Misalkan di Indonesia ini dengan Perdami, Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Jadi kami mengkampanyekan tentang pentingnya penglihatan. Jadi biar masyarakat ini tidak lupa bahwa penglihatan itu harus dijaga, dan banyak sebenarnya penyakit-penyakit mata yang bisa dicegah kebutaannya seperti itu. Nah, jadi ini saya juga pengen menyentuh hati teman-teman pendengar Radio Andika. Apakah selama ini sudah memperhatikan matanya ya, mulai Ya. dari kesehatannya. Kesehatan itu kan tidak hanya karena karena sakit, mungkin trauma Ya. atau matanya jadi merah, tapi ada hal-hal lain ya dok yang kaitannya dengan mata yang perlu kita perhatikan. Ya, Oke. betul sekali. Silakan teman-teman, dari sekarang Anda bisa berinteraksi dengan Dr. Wahyu Enda Prabawati SPM MKet Clean, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri. Sekarang ini kita ada di Public Interaktif. Anda bisa manfaatkan berinteraksi melalui 0811 3454 ribu, 0811 3454 ribu. Asik, kita di pantai, Yoi. Aduh, panas tahu. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih. Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk. Salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya. Eits, ini aja kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Seger. Cil abis. Air kelapa mudanya real cuy. Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya. Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Dari Wingswood. RSUD Gambiran Kota Kediri hadir dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung tenaga medis berpengalaman dan fasilitas modern, memenuhi kebutuhan kesehatan Anda dengan sepenuh hati. RSUD Gambiran telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 berdasarkan sertifikat ISO Rumah Sakit dari Worldwide Quality Assurance. Kini, RSUD Gambiran menghadirkan pelayanan poliklinik sore, layanan rawat jalan reguler untuk pasien BPJS dan non-BPJS, memberikan pilihan, kemudahan, dan fleksibilitas pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Spesialis Objin dan spesialis anak hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta spesialis urologi hadir setiap hari Senin. Pelayanan mulai jam 3 hingga 5 sore. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran online hubungi call center RSUD Gambiran 0811 3771 008. RSUD Gambiran, Jalan Kapten Tendian 16 Kota Kediri. Berbenah tuntas, berkinerja lugas, satukan semangat, Gambiran hebat. 105,7 Radio Andika.
Kembali bersama Dr. Wahyu Endah Prabawati SPMM Ketlin, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri, menyongsong Hari Penglihatan Sedunia 2025 besok hari Kamis. I love your eyes, Dr. Wahyu. Kita disuruh mencintai mata kita, tapi katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mesti mengenali dulu ya yang namanya organ mata kita itu secara anatomi dan juga fungsinya, Dok. Ya, jadi mata ini memang termasuk salah satu organ yang tidak terlalu besar dibandingkan misalkan jantung, paru dan lain-lain, tapi ini fungsinya sangat detail, sangat rumit ya. Jadi dari depan ini memang kita ada bola mata yang dilindungi dengan daerah kelopak mata. Nah, di dalam bola mata ini yang bagian untuk penglihatan itu namanya visual axis, itu yang bagian jernih itu adalah kornea. Kalau yang bagian putih-putih itu adalah konjungtiva. Nah, kalau ada sesuatu di konjungtiva itu yang bagian putih itu kita masih agak lebih tenang karena itu tidak mengganggu visual axis. Tapi kalau ada gangguan di daerah yang hitam, yang kornea dan ke belakang, nah itu yang mengganggu penglihatan kita. Jadi kita harus waspada seperti itu. Itu jadi anatomi di mata kita itu ada yang namanya konjungtiva. Terus ada namanya yang tengah kornea itu. Ya. Terus di kornea sendiri itu apa aja, Dok? Nah, jadi lebih dalam lagi, misalkan ada yang orang luar negeri yang warnanya jadi biru, matanya biru itu namanya iris ya, itu iris orang Indonesia biasanya hitam atau coklat. Kemudian ada yang seperti jendela di tengah-tengah yang bisa melebar dan mengecil seperti mata kucing. Nah, itu adalah pupil ya. Nah, pupil itu juga misalkan ada gangguan, dia kadang harusnya kalau pada sinar matahari dia mengecil, tapi pada saat gelap dia melebar. Tapi kalau ada gangguan dia tidak bisa bergerak melebar atau mengecil, makanya silau. Nah, yang paling penting dan sebenarnya bukan paling penting, paling sering terjadi suatu penyakit yaitu pada lensa. Nah, lensa di belakang sendiri. Lensa itu yang biasanya orang-orang bilang katarak. Nah, itu. Jadi lensa di belakang, bukan yang di depan. Bukan yang di depan ini ya, bukan yang kelihatan ini. Di belakangnya pupil situ ada lensa kecil sekali. Jadi bentuknya seperti kayak gini ya, bentuknya seperti kayak cekung gini. Nah, itu harusnya jernih, tapi karena bisa seiring usia maka dia akan terjadi kekeruhan. Namanya itu adalah katarak. Oke. Nah, itu berarti kita jadi paham gitu ya, bahwa itu susunan dari organ mata kita itu yang perlu betul-betul dijaga. Nah, setiap bagian itu berperan penting ya, Dok ya. Dari mulai yang paling depan tadi apa, Dok? Yang putih ini konjungtiva, terus kemudian yang hitam itu kornea. Lebih dalam lagi ada iris, ada pupil, ada lensa. Kemudian belakang lagi saraf mata. Nah, itu ya, di belakang sendiri. Semuanya harus dijaga di saraf mata itu ya. Nah, tadi kan dokter sudah menyinggung ada misalnya ternyata yang tidak bisa, yang mengecil melebar tadi apa, Dok? Pupil ya. Ternyata pupilnya tidak bisa beradaptasi dengan sinar. Itu termasuk salah satu gangguan itu juga di mata gangguan kita. Ya, memang biasanya itu karena ada saraf bagian ini pupil ini yang terganggu, kadang-kadang karena trauma, tapi kadang juga ada penyakit lain. Misalkan ada penyakit saraf mata yang belakang, biasa seperti itu. Oke, kita ke gatekeeper dulu, Dok ya, sebentar ya. Ke Ika. Pak Hari dari Gurah Kediri, namun saat ini dalam perjalanan Malang menuju Simpang 5 Gumul menuju Gurah, lalu lintas lancar, buka tutup depan lapangan Kasembon. Cuaca panas, sekarang baru sampai di wilayah Gurah. Pak Ahok dari Kediri menuju Surabaya, traffic light Ngasem padam, ada pengerjaan dari teman-teman PLN sehingga saat ini kondisi dari 4 arah padam. Mas Ega dari Deyeng Ringerejo Kediri, saat ini cuaca sedang cerah di sana untuk angin berembus kencang panas. Oh ya, lanjut ke Ayu. Bu Yuli di Waru Jaya Nganjuk, teknik laser apakah betul bisa mengobati mata minus maupun silinder? Biaya kisarannya berapa di RSUD Gambiran? Mas Randy Tulungagung, ibunya pernah operasi katarak, tetapi penglihatan tidak pulih 100%, masih agak buram walaupun tidak separah saat katarak. Apakah memang seperti itu, operasi katarak tidak bisa memulihkan penglihatan 100%?
Baik, kita tunggu jawaban sebentar lagi yang disampaikan Dr. Wahyu Endah Prabwati SPM MKet Clean, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri. Teman, bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan pelayanan mudah, ramah, cepat, dan memuaskan, mari segera kunjungi Klinik Medical Check Up RSUD Gambiran Kota Kediri. Tersedia paket screening diabetes basic, diabetes premium, fungsi hepar, fungsi ginjal, kanker payudara, kanker prostat, kanker serviks dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp395.400. Paket general check up meliputi paket bronze, paket silver, paket gold, dan paket platinum. Harga mulai Rp400.000 hingga Rp1.500.000. Tersedia juga paket bugar jasmani rohani. Harga mulai Rp225.000 hingga Rp625.000. Serta paket jantung sehat mulai harga Rp350.000 hingga Rp1.500.000. Klinik MCU RSUD Gambiran Kota Kediri buka dari Senin hingga Sabtu. Informasi lebih lanjut hubungi call center 0811 3771 008. 105,7 Radio Andika. Sebenarnya tadi saya pengen menanyakan dulu ke Dr. Wahyu soal problem-problem pada penglihatan kita ya, tapi ternyata sudah ada pertanyaan yang ini juga kaitannya dengan beberapa problem mata kita ya dok. Sambil menjawab pertanyaan sambil menjelaskan ya aneka macam problem mata kita itu dok. Silakan. Jadi tadi ada pertanyaan apakah laser bisa untuk menghilangkan minus atau silinder ya? Ya. Jadi ini mungkin yang dimaksud adalah lasik ya. Nah ini laser itu sebenarnya ada banyak. Mungkin yang di Gambiran ini untuk lasik memang belum ada, cuma ada laser yang untuk retina belakang. Nah ini lasernya ini untuk lasik ini untuk yang dia depan untuk menghilangkan minus atau silinder itu ada, cuma memang di sini belum ada. Biasanya itu untuk anak-anak atau untuk yang usia sudah selesai masa pertumbuhannya di atas 18 tahun. Apabila masih di bawah 18 tahun memang tidak disarankan karena ukuran minus atau silindernya itu masih naik turun. Jadi memang syaratnya untuk lasik ini harus paling tidak 3 bulan itu refraksinya masih stabil ya. Jadi misalkan minus 3 ya minus 3 terus, jangan bulan ini minus 3, bulan depannya minus 3,5 itu masih belum boleh. Seperti itu. Jadi kalau memang mau menghilangkan minus atau silinder bisa dilakukan teknik lasik itu memang laser, tapi lasernya hanya di permukaan aja, nggak sampai ke dalam. Nah itu cepat sih, itu 10 menit udah selesai dan tidak terasa, tidak sakit ya dok ya. Oke. Kalau yang laser tadi dok? Kalau yang ada di RSUD Gambiran kita punya laser, tapi laser yang untuk retina. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan kelainan diabetik retinopati, biasanya orang-orang yang diabetes itu harus diperiksa saraf matanya. Jadi kadang pasiennya diabetes, terus tiba-tiba dok ini kok saya matanya ada kayak bintik-bintik melayang-melayang, terus tiba-tiba ada gelap di tengah. Nah itu karena saraf matanya terganggu. Nah sebenarnya kalau sudah terdiagnosis diabetes, kita sarankan untuk memeriksa saraf mata. Kalau memang ada gangguan segera kita tangani, salah satunya dengan sinar laser itu supaya tidak semakin parah ya. Betul. Oke. Kalau yang Mas Randy yang ibunya pernah operasi katarak? Ya, jadi memang operasi katarak ini katarak kan memang penyakit yang paling banyak ya untuk mata ini. Jadi operasi katarak ini sering sekali kita kerjakan. Sebagai dokter spesialis mata itu adalah kasus yang sangat banyak. Jadi pertama sebelum kita lakukan operasi katarak itu biasanya kita lakukan pemeriksaan pre-op, namanya preoperasi. Jadi pasien ini apakah punya diabetes dicek juga, apakah punya hipertensi dicek juga. Kalau memang sebelumnya pasien ini ada penyakit penyerta, misalkan ada diabetes, jadi tidak murni katarak, jadi ada kelainan juga pada saraf matanya, itu bisa mempengaruhi hasil dari operasinya, seperti itu. Jadi kita berikan edukasi sebelumnya, misalkan ini saraf matanya juga terganggu, mungkin nanti setelah operasi untuk
mungkin terangnya tuh tidak 100% seperti itu. Jadi misalkan kalau orang katarak itu ya, misalkan televisi itu, kalau katarak tuh layarnya yang kabur, tapi kalau misalkan diabetik retinopati itu antenanya itu yang bermasalah. Jadi misalkan layarnya sudah kita ganti yang jernih, sudah bersih, sudah bening, tapi karena sarafnya ada gangguan ya, mungkin ya akhirnya jernihnya nggak kayak temennya yang nggak punya Yang pure penyakit katarak ya. seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab dan kita ke gatekeeper lagi. Ika. Bergabung Pak Hadiono di Pare Kediri. Selamat siang. Selamat siang Pak Hadi, silahkan. Ya, ini begini Bu, saya cerita ini dulu pernah operasi, sudah 1 tahun lebih operasi mata katarak. Tapi tidak berhasil sampai sekarang. Mata saya masih buram untuk melihat. Sampai-sampai saya ini dirujuk ke rumah sakit Jombang, ke rumah sakit Amelia, tapi tidak ada kemajuan. Waktu itu Bu, kami disuruh tambah lensa 1.300.000, ternyata tidak ada perubahan. Mohon penjelasan Bu, bagaimana agar mata saya bisa kelihatan lagi. Dan kemarin saya kontrol terakhir, itu diponis glaukoma Bu. Dokter mau tanya langsung ke Pak Hadiono. Mungkin ada latar belakang yang mau ditanyakan. Mungkin dari setelah periksa dari dokternya bagaimana Pak? Dokter spesialis matanya mungkin ada penjelasan seperti apa? Ya katanya saya punya riwayat diabetes. Tapi waktu itu saya sudah turun, diabetes sudah turun bagus. Terus kata Pak dokter yang terakhir saya kontrol, wah kena glaukoma ini tidak bisa diperbaiki Pak, gitu katanya. Oh ngaten nggih. Baik Pak Hadiono, ditunggu jawabannya di radio ya Pak ya. Nggih, matur suwun nek dereng Bu. Sami-sami Pak Hadiono di Pare Kediri. Monggo Dok langsung diberi penjelasan. Terima kasih pertanyaannya ya Pak Hadiono nggih. Jadi memang kalau dari kasusnya ini memang tadi seperti yang saya jelaskan, tidak pure katarak. Kalau tadi sudah ada diagnosis glaukoma, jadi glaukoma ini beda lagi jalurnya. Kalau katarak itu, kita misalkan ada pasien katarak, murni katarak, kita lebih tenang sebagai dokter spesialis mata, karena setelah operasi langsung bisa terang. Tapi kalau ternyata ada glaukoma, glaukoma ini gangguan pada saraf mata, papil nervus 2 yang belakang. Nah, glaukoma ini yang dulu kita bicarakan ya Bu, Mbak Arya. Itu jadi dia itu kalau saraf matanya sudah ada yang rusak, nah itu kalau untuk mengembalikan itu memang lebih susah. Jadi kalau yang glaukoma ini kita fungsinya untuk mempertahankan saraf mata yang masih baik. Nah itu kalau ternyata ditemukan glaukomanya saraf matanya sudah banyak kerusakan sekitar 80% ya itu kita susah kalau mau mengembalikan, kita fokus yang 20% ini. Jadi kalau memang katarak plus glaukoma, nah ini ada 2 penyakit yang berbeda. Mungkin kataraknya ini sudah bersih, sudah jernih, tapi ternyata ini saraf matanya yang ada gangguan. Makanya kalau televisi juga meskipun layarnya udah jernih, tapi kok gambarnya kok tetap buram. Ya, Nah itu tadi antennya tadi ya Dok ya. Tapi tetap harus kontrol nggih, agar penglihatan yang memang yang masih ada ini tetap terjaga, tidak tambah kabur seperti itu nggih. Oke, jadi saran untuk Pak Hadiono tetap kontrol saja. Tetap kontrol rutin ya, maksudnya jangan putus asa, tetap semangat karena masih ada ini diagnosisnya sudah ketemu, tinggal tinggal pengobatan maksudnya seperti itu. Tapi kira-kira apakah bisa bertambah persentase penglihatannya Dok? Kalau glaukoma itu ya memang agak susah itu tadi ya. Tapi kalau tambah buruk bisa sekali saja. Ya. Makanya kalau tidak kontrol, ada pasien itu awalnya jadi glaukoma ini memang kadang tuh tidak ada gejala. Jadi tiba-tiba itu kabur. Nah, ada yang sudah tekanan intraokulernya udah bagus, turun setahun kemudian tidak pernah kontrol, tiba-tiba sudah gelap. Nah itu lama nggak pernah ketemu, akhirnya penglihatannya akhirnya berkurang gitu. Oke, baik, sebentar, kalau tidak salah akan ada
souvenir ya dok ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya dok ya. Betul. Jadi monggo silakan berinteraksi on air langsung juga ya melalui 0811 3454.000 supaya Anda nanti juga bisa mendapatkan 3 souvenir menarik dari teman-teman RSUD Gambiran Kota Kediri. Baik dok, kita ke gatekeeper lagi, Ika. Bergabung Pak Hartoyo di Ngadirejo Kediri. Oh ya, halo Pak Hartoyo. Halo Bu. Ye, bisa dengan Dokter Wahyu langsung? Nggih, monggo. Silahkan. Halo. Langsung Bu Pak. Dokter. Nggih, silakan. Saya usia 42 tahun pernah dioperasi katarak dua buah mata saya ini. Yang saya keluhkan itu sebelum operasi katarak itu saya kayak melihat ada benang yang berjalan-jalan tuh loh dok, di dua belah mata ini ya. Sebelum dan setelah operasi kenapa kok benang-benang itu masih kelihatan ya dok ya? Itu posisinya ada di mana sih sebenarnya benang-benang itu ya dok ya? Itu aja sih pertanyaan saya. Tapi untuk diabetes Bapak nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah, diabetes nggak ada masalah, sehat semua. Hipertensi juga tidak ada. Iya. Oh iya, tidak ada. Semuanya normal. Cuman memang waktu katarak itu saya pernah yang sebelah kiri itu kan menempel lensanya kan seperti stiker gitu ya dok ya. Kalau nggak salah ya, itu ada kayak ada anginnya sedikit dok di tengah-tengah. Tapi ya saya anggap sudah nggak begitu pengaruh kalau saya pakai kacamata. Gitu. Itu aja sih dok. Saya cuma nanyakan benangnya aja deh. Oh iya. Ya itu aja dok. Ya, makasih ya dok. Sama-sama Pak Hartoyo di Ngadirejo. Ya, silakan. Terima kasih. Ya itu namanya itu floaters ya Pak ya. Itu memang kadang orang-orang ini terganggu sekali. Tapi kalau memang itu tidak tambah banyak atau tidak berkembang jumlahnya, itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Jadi floaters ini ada di vitreous body, jadi di belakang, jadi bola mata itu sebenarnya dia bisa berbentuk bulat karena dia ada gelnya di belakang, itu namanya vitreous body, harusnya itu adalah jernih. Nah kadang-kadang di vitreous body ini ada kayak pigmen, mungkin pigmennya ada yang di belakang ini lepas karena usia, kadang-kadang itu kemudian ada kayak mungkin sel-sel radang atau kadang kebentur ada sel darah. Nah itu dia melayang-layang di vitreous body. Nah tapi kalau itu hanya 1 atau 2 sebenarnya tidak masalah. Kalau memang dia berkembang tambah banyak, yaitu kita harus cek apakah ada sesuatu di belakangnya, apakah ada robekan retina. Kalau ada robekan retina ya kita laser. Tapi kalau cuma 1 dan itu ya cuma itu aja nggak masalah, jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya, tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa juga. Dan memang kalau sudah ada floaters itu disarankan tidak terlalu banyak aktivitas yang beban berat ya kayak gitu. Oke, baik. Ya, masih ada kesempatan untuk berinteraksi dengan Dr. Wahyu Endah Prabawati SPMM Clean, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri. Kita sedang menyongsong Hari Penglihatan Sedunia 2025. Love Your Eyes, kita diajak untuk mencintai mata kita. RSUD Gambiran Kota Kediri hadir dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung tenaga medis berpengalaman dan fasilitas modern, memenuhi kebutuhan kesehatan Anda dengan sepenuh hati. RSUD Gambiran telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 berdasarkan sertifikat ISO Rumah Sakit dari Worldwide Quality Assurance. Kini, RSUD Gambiran menghadirkan pelayanan poliklinik sore, layanan rawat jalan reguler untuk pasien BPJS dan non-BPJS, memberikan pilihan, kemudahan, dan fleksibilitas pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Spesialis Obgyn dan spesialis anak hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta spesialis urologi hadir setiap hari Senin. Pelayanan mulai jam 3 hingga 5 sore. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran online hubungi call center RSUD Gambiran 0811 3771 008. RSUD Gambiran, Jalan Kapten Tendian 16 Kota Kediri, berbenah tuntas, berkinerja lugas, satukan semangat, Gambiran hebat. 105,7 Radio Andika. Oh ya
Oke dokter, masalah gangguan kan sedikit banyak akhirnya kita dengar juga tadi dari apa yang disampaikan Pak Hadiono atau juga Pak Arto ya soal katarak ya. Tapi kemudian ada juga glaukoma. Nah, gangguan lainnya dari mata kita atau masalah penglihatan yang sering kita temui di mata kita itu apa lagi selain itu? Ya memang yang paling banyak juga itu adalah gangguan refraksi, mata minus, plus, silinder, sama mata rabun, presbiop atau mata tua. Nah itu, ini dianggapnya remeh, tapi sebenarnya ini sangat penting terutama untuk anak-anak ya. Jadi banyak sekali mitos yang beredar itu kalau anak-anak ada minus, tunggu dulu nanti agak besar. Nah itu yang nggak boleh ya. Itu malah nanti matanya jadi namanya lazy eye atau amblyopia. Jadi karena terbiasa kabur tanpa bantuan kacamata, jadi saraf matanya tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya tidak bisa menerima ini sinar bayangan dengan baik. Jadi dikasih ukuran berapapun itu tidak bisa. Akhirnya namanya lazy eye atau amblyopia karena menunda-nunda pemberian kacamata. Berarti kalau misalnya anak-anak sudah mengeluh matanya kabur-kabur harus segera diperiksakan dong. Ya betul sekali. Kadang tuh seringnya. Jadi kemarin saya tuh ada kegiatan screening dari Dinkes ya. Nah itu saya mengajarkan ke dokter-dokter di puskesmas untuk screening awal. Nah ternyata memang banyak anak-anak itu kebanyakan tidak mengeluh karena ya tidak tahu ini kabur apa tidak. Ternyata setelah dicek nggak bisa. Jadi waktu nebak-nebak angka itu tidak bisa. Nah ternyata ya minus karena sekarang kan gadget ya. Iya betul, matanya terpaku di gadget bisa berjam-jam dok. Iya betul. Oke, jadi sejak dini memang harus segera kita periksakan kondisi mata anak-anak kita terutama. Jangan lupa teman-teman yang berinteraksi ada berapa tadi? 3 pemenang ya dok ya? 3 yang terpilih ya, 3 souvenir untuk pertanyaan menarik yang Anda sampaikan. Gatekeeper lagi Ika. Bergabung Pak Juari di Gondang Legi Prambon Nganjuk. Oh ya, halo Pak Juari. Halo Mbak Ari. Iya, silahkan Pak, langsung sama Dokter Wahyu. Iya Mbak, sama tanya Bu, tempat saya nak glaukoma. Ini kau wemeng Mbak. Dinten-dinten ini kau wemeng. Bisa sembuh apa enggak? Oke, glaukoma ya. Kemeng ya. Dokter mau ada pertanyaan? Terakhir kontrol kapan Bapak? Ini kita dereng kula kontrol akan. Iya. Anu itu Mbak, tur nyuri Mbak, mripate kula, tur wemeng ngoten lho. Kira-kira bisa. Kok niku pun buta danten ini, mboten tinggal danten. Oh, sudah tidak kelihatan ya, Pak. Iya, kebutaan. Iya, baik. Oke, ditunggu jawabannya di udara ya, Pak Juari. Oke. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Terima kasih Pak Juari. Memang glaukoma ini salah satu gejalanya itu adalah tekanan intraokuler. Jadi mata ini ada tekanannya, misalkan seperti bola atau itu kan ada tekanannya juga ya, mata juga. Jadi normalnya tekanannya itu antara 10 sampai 21 mm merkuri. Kalau di atas itu jadi dia keras sekali. Nah, itu yang bikin nyeri sekali, kadang sampai 50 tekanannya. Nah, itu keras sekali kalau dipegang. Nah, glaukoma ini memang seperti hipertensi, harus rutin kontrol karena itu dia bukan seperti kayak batuk pilek habis diobati sembuh. Jadi harus rutin kontrol, follow up pakai obat rutin. Misalkan obatnya habis ya harus segera kontrol, harus segera konsumsi obat lagi. Misalkan nanti dengan obat-obatan tidak turun, kita lakukan tindakan. Jadi memang harus kontrol, tidak perlu takut untuk periksa ya. Seperti itu untuk nyerinya itu. Tapi adakah mungkin pertolongan darurat ya Dok, menghilangkan nyerinya itu? Ya, jadi kalau memang ada namanya glaukoma akut, itu adalah salah satu kegawat daruratan di bidang mata yang nyerinya sekali sampai muntah-muntah, sampai kepalanya sampai pusing, itu ya memang harus ke UGD. Seperti itu, nanti kita lakukan tindakan untuk segera menurunkan tekanan bola mata dengan cara cepat. Seperti itu. Nanti kalau sudah nyerinya berkurang, baru kontrol ke poli mata. Jadi tidak perlu takut untuk kontrol, meminta bantuan ke dokter spesialis mata. Kalau gitu Pak Juari sarannya harus segera periksa Dok betul, ya. Periksa lagi, kontrol lagi ya. Oke, monggo Pak Juari ya segera kontrol ke rumah sakit yang sebelumnya dipilih untuk berobat ya. Oke, kalau untuk berobat di RSUD Gambiran Kota Kediri, keistimewaan apa saja terutama untuk mata Dok?
Ya, kebetulan RSUD Gambiran ini untuk polimatanya nih cukup lengkap ya di daerah Kediri dan sekitarnya. Ini alat-alatnya juga, jadi tidak perlu untuk, jadi adalah salah satu tindakan namanya vitrektomi. Nah, itu belum ada di daerah Kediri dan sekitarnya, bahkan adanya di Surabaya. Kalau misalkan untuk ada retinanya ada yang lepas atau ada diabetik retinopati yang mengganggu retina, itu bisa dikerjakan di RSUD Gambiran. Kemudian untuk laser juga ada, laser namanya laser fotokoagulasi, yellow laser, ini untuk yang pasien-pasien dengan diabetes juga. Kemudian ada OCT. Nah, OCT ini juga tidak semua rumah sakit ada, di RSUD Gambiran tuh ada untuk melihat saraf mata yang rusak, kita bisa lihat gambarnya saraf mata seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi segera manfaatkan untuk periksa mata di Polimata ya, Polimata RSUD Gambiran Kota Kediri. Ada penelpon lagi, Dok. Kita ke gatekeeper Ika. Bergabung Mas Fajar di Bandung Campur Darah Tulungagung. Wah, halo Mas Fajar. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, silakan langsung dengan Dokter Wahyu. Iya, Bu Dokter, gini Bu Dokter. Bulan lalu itu kan ini riwayat saya sama adik itu kan memang dari keluarga yang punya mata minus. Ya, terus kemarin saya baru periksa posisi minus saya itu yang kiri 5 dan ada silinder setengah, dan yang kanan itu minus 3,5 dan ada silinder 0,5 juga. Nah, posisi dari pemeriksaan terakhir itu hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Itu saya punya tekanan intraokuler yang tinggi sampai 29 mm Hg, intinya kan seperti itu. Iya, Bu Dokter. Nah, ini kan saya kan takut kalau saya dan adik itu nanti bisa kena glaukoma. Posisi saya itu punya tekanan 29 yang kanan, yang kiri itu 26. Dan adik itu tekanannya rata-rata kanan dan kiri 25 dan 24, Bu Dokter. Nah, kemarin sama dokter BPJS, karena saya juga masih ikut BPJS, itu diberikan obat tetes, Bu Dokter. Tapi setelah pemakaian ini saya rasa belum ada penurunan. Kemarin saya periksa barusan itu angkanya masih sama di 29, Bu Dokter. Itu gimana pencegahannya, nggih? Apa lihat hijau-hijauan atau gimana, nggih? Terima kasih. Baik, Mas Fajar, terima kasih yang ada di Bandung Campur Darat Tulungagung ya. Silahkan, Dok. Terima kasih Mas Fajar. Jadi Mas Fajar ini termasuk yang love his eyes. Jadi benar-benar tahu kondisi matanya. Jadi itu salut ya Mas Fajar ya, tahu tentang tekanan intraokulernya berapa, ternyata minus ya. Nah, memang ini pasien-pasien dengan minus itu memang salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma. Makanya kita screening memang untuk glaukoma ini, karena kadang memang tidak bergejala tapi ternyata tekanan intraokulernya tinggi. Nah, tekanan intraokuler yang 29 itu termasuk lumayan tinggi, tapi memang belum tentu itu langsung glaukoma. Jadi bisa jadi cuma hipertensi okuli. Jadi belum sampai ke saraf mata yang rusak. Kalau glaukoma itu saraf matanya sudah rusak. Nah, kalau masih sudah tahu nih tekanannya tinggi, ya kita berikan obat untuk menurunkan tekanannya. Kalau ternyata masih tinggi dengan satu obat, kita bisa tambah dengan 2 macam obat. Kalau 2 macam obat tidak bisa, dengan 3 macam obat tetes. Tapi kalau dengan 3 macam obat tetes bisa belum turun, kita bisa bantu dengan obat minum atau oral. Jadi banyak cara, tidak perlu khawatir. Tetap kontrol, intinya follow up ke dokter spesialis mata. Nanti akan diberikan solusi. Oke, begitu ya untuk Mas Fajar ya. Oke, kita break sebentar ya, Dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri, Love Your Eyes dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2025. Info Express. Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri telah menerima 153 sampel DNA korban gedung ambruk Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sampel DNA ini menjadi salah satu unsur penting
dalam proses identifikasi jenazah korban yang masih berlangsung hingga saat ini. Kepala Biro Labdokes Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Sumihastri Purwanti mengatakan, dari ratusan sampel DNA itu, 22 diantaranya telah teridentifikasi dan termasuk dalam 34 korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi, klik irfaigroup.com. Terbelah 7, lagu dari Cassandra Anda dengarkan dalam Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh ya? Terus? Karena ada air true teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Worth it banget ya.
Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya. Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby happy, mom happy. Wingscare. Teman, bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan pelayanan mudah, ramah, cepat, dan memuaskan, mari segera kunjungi Klinik Medical Check Up RSUD Gambiran, Kota Kediri. Tersedia paket screening diabetes basic, diabetes premium, fungsi hepar, fungsi ginjal, kanker payudara, kanker prostat, kanker serviks dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp395.400. Paket General Check Up meliputi paket bronze, paket silver, paket gold, dan paket platinum. Harga mulai Rp400.000 hingga Rp1.500.000. Tersedia juga paket bugar jasmani rohani. Harga mulai Rp225.000 hingga Rp625.000. Serta paket jantung sehat mulai harga Rp350.000 hingga Rp1.500.000. Klinik MCU RSUD Gambiran Kota Kediri buka dari Senin hingga Sabtu. Informasi lebih lanjut hubungi call center 0811 3771 008. 105,7 Radio Andika. Di sesi terakhir, Publik Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2025 ke Gatekeeper Ika. Pak Maksum, saat ini ada di Simpang 3 Mengkreng, ada peningkatan volume kendaraan di jalur Mengkreng. Terlihat kendaraan pribadi mendominasi. Bu Anis mohon dibantu karena ini perjalanan lewat Lahore aman. Apakah nanti mulai Lahore hingga Malang arah Sumber Pucung aman? Ya, lanjut ke Ayu. Bu Nunung di Kediri, proses pemeriksaan mata menggunakan BPJS itu seperti apa? Kalau mau klaim kacamata apakah bisa? Prosedurnya bagaimana? Mbak Mirna di Ngadiluih Kediri, habis operasi mata kanan ngeblok hitam. Setelah sebulan ngeblok lagi hitam. Kata dokter kena sarafnya. Bagaimana cara menjaga agar tidak semakin parah? Bu Dewi dari Bojonegoro, sudah pernah periksa di spesialis mata, hasilnya bagus, tidak ada masalah. Tapi Bu Dewi ini rabun jauh dan terkadang merasa matanya kering. Solusinya seperti apa supaya mata tidak kering dan obat tetes mata apa yang cocok? Baik, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan melalui 0811 3454 1000. Monggo Dokter Wahyu, kita berikan solusi untuk ketiga teman kita ini. Yang pertama tadi yang pertanyaannya Pemeriksaan mata pakai BPJS itu bagaimana kalau di RSUD Gambiran? Jadi untuk pakai BPJS memang kita harus tahu fase satunya itu di mana, di dokter pribadi atau di puskesmas, nanti minta rujukan dari situ ke RSUD Gambiran, nanti sudah setelah itu langsung ke RSUD Gambiran ke Polimata, jadi simpel seperti itu. Rujukan itu bisa atas permintaan kita atau harus dari? Memang harus ada keluhan ya. Jadi misalkan mata saya kabur atau mata saya misalkan nyeri atau apa, nanti pasti dikasih untuk rujukan ke RSUD. Biasanya seperti itu. Baik, jadi ke vaskes pertama ya, dulu vaskes ya. satu dulu. Oke. Nah, Mbak Mirna Maya Estika habis operasi mata kanannya ngeblok hitam. Nah ya, jadi memang ini operasi apa dulu ya? Mungkin operasi paling banyak operasi katarak mungkin ya. Ya kita asumsikan mungkin operasi katarak. Nah setiap tindakan itu memang kan mungkin ada resikonya, tapi belum tentu juga karena tindakannya. Jadi kita harus cek juga ini saraf mata yang bagian mana. Nah kebetulan di RSUD Gambiran ini ada kalau mau melihat saraf mata yang rusak bagian mana. Jadi mungkin kita lakukan tindakan untuk foto saraf mata, OCT salah satunya seperti itu. Kalau memang ada misalkan ada pembengkakan di bagian saraf mata, bisa kita lakukan tindakan laser. Nah kita harus tahu dulu penyakitnya ini di bagian mana, baru kita bisa menentukan terapinya seperti apa. Iya, katanya kena saraf tuh kata dokternya, ya, Dok. Jadi saraf mata itu sebenarnya tuh
kalau kita perinci itu detail itu banyak. Jadi saraf itu ada lapisan-lapisannya, ada lapisan yang bagian atas, apa penyakitnya ini, apa di superficial, apa bagian tengah atau bagian bawah. Nah itu beda-beda untuk tindakannya. Jadi kita harus detail sekali bagian saraf mata yang bisa bagian tepi, bisa bagian tengah, seperti itu. Berarti periksa lebih lanjut ya Harus untuk mengetahui periksa, ya. saraf yang mana Ya. yang kena ya. Mungkin dengan alat-alat yang lebih canggih, jadi bisa detail bagian mana yang kenanya. Di Gambiran bisa ya dok ya? Bisa. Berarti Ya. periksanya ke RSUD Gambiran ya? Boleh. Ke ya, Polimata ya. Bu Dewi, tidak ada masalah dengan mata, hanya rabun jauh dan terkadang merasa mata kering. Ya, memang ada penyakit namanya dry eye syndrome. Nah ini biasanya disebabkan karena memang usia. Jadi karena kondisi tear film atau lapisan air mata itu kondisinya menurun seiring usia. Nah ini menyebabkan mata kita terasa kering, terasa seperti kayak ada benda asing. Jadi kadang keluar air mata atau namanya roco. Nah itu bisa kita berikan untuk artificial tears ini untuk membantu air mata agar sebenarnya kualitasnya bisa seperti yang sebelum terjadi dry eye syndrome ini. Jadi tetes mata boleh bisa pakai BPJS juga enggak apa-apa, periksa untuk dry eye syndrome ini ya. Oh ya, baik. Nah ini ada tambahan ternyata, nanti sambil dokter memilah-milah dok, siapa di antara 3 penanya, di antara teman-teman yang tanya, 3 penanya yang pertanyaannya menarik ya dok. Pak Munir di Ngadilui, awalnya ada seperti melayang hitam di mata, makin lama makin gelap, cuman dikasih tetes terus, sekarang tidak bisa lihat sebelah. Sudah berobat mata setahun lalu, terakhir di Rumah Sakit Malang tapi tidak sembuh. Bagaimana dok ini solusinya? Ya itu memang kita pertama memang penyakit itu kita harus cari tahu penyebabnya apa sampai benar-benar ketemu. Nah hitam ini apakah ada sarafnya yang lepas atau ada pembengkakan pada saraf mata atau mungkin ada itu ya mungkin degeneratif atau karena usia. Nah itu baru kita bisa menentukan apa ini terapinya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan gelap ini banyak sekali, jadi harus periksa. Nanti Bapak mungkin bisa periksa ke Polimata RSUD Gambiran, nanti kita fotokan untuk mungkin saraf matanya seperti itu. Jadi kita bisa lakukan tindakan. Ada lagi Pak Abdul di Tirunggurah Kediri, di usia Pak Abdul ini usia lebih 50 tahun. Mata plus, upaya apa saja yang bisa mengarah semakin mendekati standar lagi? Biar nggak pakai kacamata mungkin maksudnya gitu. Jadi memang itu namanya presbiopia. Presbiopia itu memang terjadi biasanya kesulitan membaca. Jadi kita harus menjauhkan itu jaraknya. Seperti itu saya dok. Terjadi usia 40 tahun ke atas itu karena terjadinya kelemahan otot-otot mata. Untuk akomodasi itu sudah fisiologis ya dari usia. Jadi tidak bisa dihindari untuk presbiopia dan itu akan meningkat. Jadi biasanya kalau usia 40 biasanya itu plus 1. Kalau bertambah usia 50 itu plus 2. Kalau misalkan nanti bertambah lagi itu maksimal biasanya plus 3. Tapi itu tidak bisa dihindari karena itu usia. Gitu. Jadi diantisipasi dengan kacamata mungkin ya? Iya, ya? Tetap dengan kacamata. Ya? Kacamata untuk baca. Ya. Oke. Dok, di antara penanya-penanya siapakah yang beruntung mendapatkan souvenir? Ada 3 penanya yang beruntung mendapatkan souvenir. Tadi sepertinya yang pertama tadi Mas yang TIO-nya yang tekanan intraokulernya tinggi itu yang aware tadi itu ya Mas Fajar. Ya, Mas Fajar di Bandung, Camur Darah. Ya, terus akhirnya mungkin yang kedua yang itu yang mungkin yang glaukoma yang tadi yang sudah sebenarnya sudah tidak bisa berfungsi penglihatannya tapi masih nyeri ya itu boleh itu Pak Juari. Biar semangat untuk itu periksa lagi ya. Pak Juari di Gondang Pak Juari ya, di jangan Prambon. putus asa untuk berobat ya. Satu lagi dok? Satu lagi yang mana ya ini yang mungkin habis yang operasi katarak itu mungkin ya yang tapi masih ada mungkin ada glaukoma belum terang itu tadi. Oke, yang habis operasi ibu-ibu mungkin mata kanan yang iya. mata kanan yang ngeblok hitam tadi ya dok ya? Iya. Oh, Mbak Mirna di Ngadilui Kediri ya? Biar tidak, maksudnya meskipun ada setelah
sebenarnya operasi katarak kan itu sudah bagus ya, jadi berani untuk melakukan tindakan. Jadi kataraknya sudah bersih, tapi ternyata ada penyakit lain ya tidak masalah. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan operasi katarak, karena operasi katarak itu adalah operasi yang sebenarnya simple, tidak terlalu banyak. Jadi itu sudah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kalau memang ada katarak harus langsung segera yaitu dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Gitu. Oke. Alhamdulillah dapat banyak wawasan dari Dr. Wahyu soal mata kita yang harus kita cintai. Seperti yang menjadi tema kita Love Your Eyes dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2025. Terima kasih Dr. Wahyu. Terima kasih Mbak banyak Ari. tipsnya soal mata di hari ini. Sehat-sehat selalu, kita ketemu lagi nanti di kesempatan mendatang. Siap, sampai ketemu. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Public Interaktif hari ini bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Yang beruntung nanti bisa dikontak atau kontak gatekeeper ya, 3 penanya yang tadi dipilih oleh Dr. Wahyu. Di antaranya Pak Juari di Gundang Legi Prambon Nganjuk, kemudian Mas Fajar di Bandung Campur Darat Tulungagung, dan Mbak Mirna Maya Estika di Ngadiluih Kediri. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh RSUD Gambiran Kota Kediri hadir dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung tenaga medis berpengalaman dan fasilitas modern, memenuhi kebutuhan kesehatan Anda dengan sepenuh hati. RSUD Gambiran telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 berdasarkan sertifikat ISO Rumah Sakit dari Worldwide Quality Assurance. Kini, RSUD Gambiran menghadirkan pelayanan poliklinik sore, layanan rawat jalan reguler untuk pasien BPJS dan non-BPJS, memberikan pilihan, kemudahan, dan fleksibilitas pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Spesialis Obgyn dan spesialis anak hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta spesialis urologi hadir setiap hari Senin. Pelayanan mulai jam 3 hingga 5 sore. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran online hubungi call center RSUD Gambiran 0811 3771 008. RSUD Gambiran, Jalan Kapten Tendian 16 Kota Kediri. Berbenah tuntas, berkinerja lugas, satukan semangat, Gambiran hebat.